Salam perlawanan, salam perubahan. Menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Kawan-kawan kaya, kita mulai dari satu pepatah. Jika kamu ingin hidup satu hari, tanamlah sayur. Bila kamu ingin hidup 1 tahun, tanamlah pohon. Dan jika kamu ingin hidup 5 tahun, tanamlah otot. Tapi jika kamu ingin hidup 100 tahun, tanamlah modal. Itu artinya seseorang yang pengen survive, tingkat ekonominya lebih mapan, dia butuh untuk tanam modal. Tanam modal artinya bisnis. Oke? Nah, banyak jalan menuju bisnis. Banyak cara untuk mencapainya. Wujudkan bisnismu, ambil langkah caramu, pastikan dan tentukan bagaimana awal yang kamu pilih. Hari ini saya ingin bedah salah satu cara bagaimana mewujudkan impian membuat sebuah unit usaha dengan cara model lukis. Bisnis model lukis. Pertama, yang kalian butuhkan untuk memulai cara ini adalah pastikan zona bisnis Anda di mana tempat yang ingin akan kamu pakai. Artinya ini sangat penting menentukan lebih awal titik unit bisnis kita ini operasionalnya di mana, titik segmentasi pasarnya di mana, dan peluang yang pengen kita ambil sekup wilayahnya itu di mana. Itu penting. Karena apa? Karena dengan punya titik tempat usaha dengan radius 7 km ke utara, 7 km ke selatan, barat, dan seluruh mata arah angin, dari situ kita bisa membuat mesin operasional calon usaha kita seperti apa. Itu akan bisa kita buat. Yang kedua, langkahnya adalah lukis semua kondisi sentra ekonomi dari zona wilayah bisnis yang akan kita capai. Artinya, kalau sekupnya adalah sebuah desa, sekupnya adalah sebuah kecamatan, kabupaten, atau wilayah provinsi, kita mulai menentukan sentra-sentra ekonomi yang ada, meliputi jalan mana yang ramai, titik mana dalam satu wilayah itu yang zona wilayahnya itu penuh dengan sentra ekonominya, baik itu pasar tradisional, baik itu jalan protokol tempat sentra ekonomi perdagangan yang besar, itu kita tulis semua. Katakan ada jalan B, jalan A, gang B, perempatan A, dan lain sebagainya, kita tulis dengan komplit. Tulis komplit namanya sekaligus semua breakdown usaha-usaha apa saja yang ada. Satu jasa, katakan bengkel, ada laundry, ada jual beli komputer, ada jual beli baju, ada kuliner, dan lain sebagainya. Catat dengan komplit zona dari sentra kondisi ekonomi yang detail selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, buat analisis. Bentuknya adalah mapping, adalah map, adalah peta. Bagaimana titik per titik atas nama unit usaha itu terbreakdown dengan komplit, terbaca dengan sangat detail. Di mana warung Padang namanya Padang Asri, di mana ada laundry namanya Laundry Budi, di mana ada bengkel las namanya Las Z, dan lain sebagainya. Titik per titiknya itu di map dalam satu peta yang komplit begitu. Nah, mapping nanti itu yang akan kita jadikan referensi primer untuk menentukan langkah yang keempat. Apa langkah yang keempat itu? Yaitu piramida distribusi
pengusaha-pengusaha yang ada. Artinya kita akan breakdown piramidanya itu. Di atas ada produsen, di bawahnya ada distributor, kemudian ada supplier, ada agen, ada retailer. Dari map yang kita pakai, yang kita kumpulkan dengan detail tadi itu, di mana semua kejelasan atas semua unit usaha yang ada kita mapping dengan komplit, kita letakkan pada bacaan piramida distribusi di masing-masing kelompoknya. Katakan kelompok fashion, kita cari dari semua zona jalan yang ada, dari semua pemain yang ada, adakah dalam satu wilayah itu orang-orang yang berdiri atas posisi levelnya adalah seorang produsen, kemudian seorang distributor, kemudian seorang supplier, atau seorang agen, atau seorang retailer. Nah, dari situ kita gampang membaca pemain-pemain yang sudah ada. Itu artinya kalau kita mau main di wilayah itu, kita akan menjadi kompetitor dari mereka. Artinya kalau kompetitor dari mereka, kita wajib tahu posisi kita ini apa. Kalau di wilayah itu sudah ada produsennya, artinya akan terjadi persaingan yang cukup berat. Atau sudah ada distributornya atau suppliernya. Nah, dari situ hitung-hitungan kita harusnya tepat. Siapa orang yang memulai bisnis dari awal, dia tahu posisinya sebagai seorang agen, sebagai seorang retailer, supplier, distributor, atau seorang produsen, itu akan mempercepat kesuksesan dalam meniti, mengembangkan, menumbuhkan, dan membesarkan sebuah usaha. Artinya sangat penting lebih awal seseorang mengetahui piramida distribusinya. Dan yang kelima, pastikan posisi bisnismu mau menjadi level apa. Seorang pengecer, seorang supplier, agen, distributor, atau seorang produsen. Pastikan di situ dengan melihat peta seberapa besar orang yang berada di jalur retailer, di jalur agen, di jalur supplier, distributor, serta seorang produsen. Kalau jumlah distributor dan suppliernya di situ tidak ada, maka kesempatan untuk menjadi seorang supplier di wilayah itu menjadi besar. Prinsipnya sangat mudah sekali. Posisi bisnis yang paling nyaman, yang paling enak itu adalah supplier. Karena apa? Karena hanya menggunakan waktu yang sedikit, hanya mengelola sentra-sentra pasar, mengelola kelompok-kelompok konsumen yang mengecer di basis-basis pasar kecil, pasar tradisional, atau jalan serta emperan-emperan toko. Kita lebih mudah untuk membuat itu. Dan yang terakhir adalah pastikan membuat rantai transaksinya itu jelas. Artinya begini, kita sudah memilih zona A sebagai wilayah untuk berbisnis, kita sudah tahu sentra ekonominya, dan dari situ kita mengetahui bahwa yang ceruk pasar yang masih ada, katakan adalah baju atau celana anak. Kita sudah tahu mappingnya, bahwa sudah ada posisi produsennya siapa, distributornya siapa, suppliernya siapa, agen siapa, retailernya siapa. Nah, dari situ kita bisa berhitung. Artinya kalau mau mengambil posisi levelnya adalah seorang supplier, maka tidak mungkin kita akan mengambil barang dari wilayah tersebut. Artinya kalau mau jualan baju untuk dijual di satu kecamatan, di sebuah provinsi, namanya katakan Yogyakarta, namanya katakan Surabaya, katakan Jember, atau yang lain, maka kita akan membuat rantai transaksinya itu, katakan kita pulang dari Jakarta, kita bawa ke Jogja, pulang dari Jakarta, kita bawa ke Jember, atau pulang dari Cina, kita
kita bawa ke Indonesia dengan prinsip alur transaksinya itu dengan prinsip-prinsip ekonomi yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, kita kalau mau pulak baju cukup memakai prinsip membeli produk fashion dari daerah industri dijual di daerah konsumtif, maka tingkat keamanan dari kerugian itu sangat rendah. Artinya apa? Kalau kita beli dari daerah surplus produksi dari daerah industri yang memproduksi ke daerah konsumtif yang hanya menjadi pembeli pasif tanpa memproduksi, itu pasti tingkat keamanan untuk tidak rugi itu besar, alias dapat untungnya itu lebih mudah. Terima kasih. Jangan lupa lihat video saya yang lainnya. Terima kasih. Salam keamanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia.